Kalau kita ngomongin Jakarta, pasti langsung kepikiran soal orang Betawi kan? Tapi pernah nggak sih kita bertanya, dari mana sebetulnya asal-usul mereka? Nah, kali ini kita bakal coba mengurai jejak sejarahnya jauh banget ke belakang untuk benar-benar paham siapa sih masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli Jakarta ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya, siapa sih sebenarnya penduduk asli Jakarta? Ternyata jawabannya itu, wah, nggak sesederhana yang kita bayangkan. Dan ini membawa kita ke dalam sebuah polemik sejarah yang seru banget buat diikutin. Jadi, di dunia para sejarawan itu ada dua kubu besar. Di satu sisi ada yang berpendapat kalau etnis Betawi itu baru muncul di abad ke-20, dibentuk dari komunitas para budak di dalam tembok kota Batavia. Tapi di sisi lain ada yang bilang, tunggu dulu, akar orang Betawi itu jauh lebih dalam. Udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah loh, mana yang benar? Yuk kita bedah bareng-bareng buktinya. Untuk memulai investigasi kita harus putar mundur waktu. Jauh banget ke belakang, ribuan tahun sebelum nama Batavia atau apalagi Jakarta itu ada. Kita perlu paham dulu, siapa sih yang pertama kali tinggal di tanah ini? Dan ternyata, wilayah Jakarta ini nggak pernah jadi tanah kosong loh. Sejak 3.500 tahun sebelum Masehi, udah ada gelombang migrasi masyarakat Proto-Melayu yang datang bawa peradaban cocok tanam. Terus disusul sama Dutro Melayu yang teknologinya lebih canggih, udah kenal logam. Bahkan kerajaan paling tua Senusantama, Salakanagara, itu berdirinya di sini, yang kemudian dilanjutkan oleh Tarumanagara. Jadi, ini tanah yang udah punya peradaban dari dulu banget. Jadi jangan bayangin mereka primitif ya. Justru sebaliknya, masyarakat kuno di sini itu udah maju. Mereka nggak cuma bertani, tapi udah bisa bikin perahu, gerabah, bahkan pakai ilmu bintang buat navigasi dan pertanian. Dan yang paling penting, nilai-nilai sosial kayak gotong royong dan musyawarah itu udah jadi fondasi hidup mereka. Ini fondasi sosial yang umurnya ribuan tahun. Sekarang kita lompat maju ke depan, ke era yang sering dianggap sebagai titik lahirnya orang Betawi, pendirian Batavia oleh VOC. Nah, penting banget buat dicatat. Momen ini tuh bukan penciptaan dari nol, tapi lebih kayak katalisator atau api yang bikin proses peleburan budaya yang udah jalan dari lama jadi makin ngebut. Nah, ini dia inti dari teori modern yang tadi kita sebut, dari Lance Castells. Dia lihat data sensus zaman kolonial dan nemuin kalau istilah Betawi sebagai etnis itu baru muncul resmi tahun 1930. Karena populasi di dalam tembok kota Batavia itu isinya kebanyakan budak dari mana-mana ya. Dia simpulkan, oh berarti etnis Betawi itu ya terbentuk dari para budak ini. Tapi tunggu dulu, disinilah argumen Castells tadi mulai goyah. Ada satu bukti kunci yang luar biasa, sebuah surat wasiat dari tahun 1644 milik seorang perempuan bernama Nyai Inkua. Di situ jelas-jelas tertulis ada seorang pembantu perempuannya adalah orang Betawi. Bayangin, ini tahun 1644, hampir 300 tahun sebelum sensus 1930 itu. Ini bukti telak kalau identitas Betawi itu udah dikenal jauh sebelumnya. Kesalahan fatal lainnya dari teori yang fokus ke budak itu adalah dia cuma ngelihat populasi yang di dalam tembok kota. Coba deh kita lihat angka ini dari tahun 1759. Penduduk di Omlanden atau wilayah sekitaran Batavia itu jumlahnya lebih dari 111.000 jiwa. Sementara di dalam kota cuma sekitar 16.000. Jomplang banget kan? Dan yang paling penting, mayoritas yang di luar tembok itu orang merdeka, bukan budak. Jadi, apa artinya ini semua? Artinya, di luar tembok kota itu udah ada komunitas lokal yang besar banget dan udah mapan. Sebut saja mereka Wong Jayakarta. Mereka lah yang jadi tuan rumahnya. Mereka yang jadi wadah yang menyerap para pendatang baru, termasuk para budak yang sudah dimerdekakan. Jadi bukan para pendatang yang membentuk identitas baru dari nol. Dari sinilah kita mulai bisa melihat gimana resep gado-gado ala budaya Betawi ini dibuat. Ini adalah sebuah proses campur aduk alias akulturasi dari berbagai unsur yang luar biasa kaya. Konsep panci pelebur atau melting pot ini jadi pas banget. Tapi ini bukan panci kosong ya, udah ada bumbu dasarnya yang kuat, yaitu komunitas Wong Jayakarta itu sendiri. Modal utama mereka, bahasa Melayu yang jadi bahasa gaul saat itu, dan agama Islam sebagai mayoritas. Dua hal inilah yang jadi magnet kuat untuk menyatukan semua pendatang. Bukti nyatanya bisa kita lihat sampai hari ini di peta Jakarta. Ada nama-nama tempat kayak Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Ambon. Itu semua bukan nama asal-asalan. Itu adalah jejak sejarah. Dulu disitulah kantong-kantong pemukiman mereka sebelum akhirnya melebur jadi satu identitas baru. Bahasa itu jadi kuncinya.
Waktu itu di Batavia bahasanya macam-macam, ada Sunda, bahkan Portugis. Tapi yang akhirnya jadi pemenang, yang jadi lingua franca atau bahasa pemersatu, itu ya bahasa Melayu. Kenapa? Soalnya bahasa Melayu udah dari dulu jadi bahasa perdagangan di seluruh Nusantara. Jadi semua kelompok yang beda-beda ini bisa ngobrol dan nyambung. Selain bahasa, ada satu lagi lem sosial yang super kuat, agama Islam. Ajarannya yang menekankan kesetaraan di hadapan Tuhan itu ngasih martabat dan rasa memiliki buat semua orang, termasuk para budak yang baru merdeka. Inilah yang menciptakan ikatan komunal yang solid di atas fondasi keyakinan yang sama. Oke, setelah kita lihat semua buktinya, dari zaman prasejarah sampai era kolonial, kita bisa mulai menarik benang merahnya nih, tentang gimana identitas Betawi ini akhirnya terbentuk. Jadi, ini dia poin paling krusialnya. Etnis Betawi itu tidak diciptakan dari nol pada masa kolonial. Identitas itu sudah ada bibitnya. Era Batavia itu berfungsi sebagai momen di mana semua unsur yang sudah ada dan yang baru datang akhirnya mengkristal atau memadat dan mendapatkan nama Betawi. Jadi kalau kita rangkum proses panjang ini, pertama, pondasinya adalah peradaban prasejarah Proto dan Deutero Melayu. Kedua, intinya adalah masyarakat Wong Jayakarta dengan bahasa Melayu dan Islam sebagai perekatnya. Ketiga, Batavia jadi panci pelebur yang mempercepat proses dengan datangnya banyak suku bangsa. Dan akhirnya dari proses akulturasi selama berabad-abad inilah, identitas Betawi mengkristal seperti yang kita kenal sekarang. Analisis sejarah ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Kalau ternyata DNA asli Betawi itu adalah percampuran, akulturasi, dan keterbukaan terhadap pendatang, kira-kira apa ya artinya itu buat identitas Jakarta modern yang sekarang juga jadi melting pot global? Sejarah ternyata masih sangat relevan kan?